tolong apa namanya, banyak bertanya lah kalau memang kita tidak pahami semua. Saya karena hari ini siang ini mau bagi masker dulu ke Lombok Timur, karena kita alhamdulillah BKW memberikan porsi yang sangat besar kepada muslimat NU, karena kita jemaahnya paling besar. Orang lain dapat 500, kita 6.000 masker. Nah, ini yang harus kita sampaikan ke seluruh NTB. Nah, ini yang saya mau urus dulu. Saya kira jam 1 tadi. Tapi saya lihat salah jam. Saya tanggal 13, jam 10. Ya, namanya orang tua ya gitulah. Jadi selamat kepada YPN ya, dan terima kasih kepada Bu Nyai. Mudah-mudahan ini menjadi ibadah yang terbaik. Amin, amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ketua, perkenalkan, Mbak Nyai yang mengisi hari ini adalah istri dari Ketua Persatuan Nelayan NU, nggih? Oh, yang baru dilantik kemarin. Oh, iya. Ustadz Heri, dan beliau kebetulan dekat rumahnya dengan Tiang, dan kemarin bertemu sehingga alhamdulillah beliau berkenan untuk share ilmu di sini. Tapi diam di sini ya, mungkin di sini. Oh, jadi mudah diminta mengisi-ngisi tiap. Alhamdulillah nyainya bertambah lagi. Muslimat ini. Ya sudah Mbak Eli, saya tak siap-siap ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Matur Tampiasing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak sebentar. Ini orang sedang virtual. Ada kajian Zoom kan? Terima kasih disampaikan kepada Ibu Ketua, dan kita langsung saja mulai, waktu dan tempat saya berikan kepada Mbak Nyai Jauharatul Jasilah untuk memulai kajian kitab Risalatul Mahid. Monggo, sila Mbak Jauhar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qail yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihi al-qail huwa syai'un katabahu Allahu 'ala banati Adam wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelum majelis ini kita mulai, seyogyanya sedikit kita sempatkan waktu untuk membacakan suratul Fatihah, yang mana keberkahannya, barokahnya kita hadiahkan kepada para pendahulu kita, kepada orang-orang tua kita, kepada para masyayikh, para guru-guru kita, dan semua saudara-saudara serta teman-teman. Ala dini wa ala kulli niyatin salihah syai'un lillahi wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Tiang mau terus terang nih Kingge, karena memang untuk pertama kalinya belajar bareng via Zoom, jadi mungkin agak bingung, agak gaptek juga ini. Langsung saja kita masuk ke materi. Sebelum kita membahas tentang apa itu haid dan segala hal yang berhubungan dengan haid itu sendiri, mungkin ada sebagian dari kita yang bertanya, gimana sih asal muasalnya haid itu, seperti apa asal muasal darah haid itu, kemudian hikmahnya itu apa, kok Allah itu berikan pada kita
mungkin yang rasa nggak nyaman, rasa risih, rasa dibarengi rasa sakit, itu mungkin orang yang nggak ngerti itu akan lebih banyak mengeluh. Nah, sebelum kita membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan haid itu sendiri, mungkin lebih baik kita tahu asal usulnya. Ada sedikit cerita yang yang juga dapat dari pengarang kitab Risalatul Mahid ini, bahwa asal-usul darah haid itu adalah ketika Nabi Adam dan Hawa dibujuk oleh iblis memakan buah khuldi. Mungkin yang sudah sangat itu buah khuldi takzir atau mungkin hukuman. Jadi getahnya buah khuldi itu menjadi sebuah penyakit. Kan di situ dikatakan bahwa haid itu adalah adza, penyakit. Nah, jadi getahnya buah khuldi itu masuk ke dalam tubuhnya Sayyidatina Hawa, dan dari situlah bibit atau asal mula darah haid itu sendiri adalah penyakit. Terus kemudian hikmah yang bisa kita ambil dari haid itu sendiri sebenarnya banyak sekali. Di antaranya, satu, karena kita adalah wanita yang mau tidak mau mengurus anak kita mulai dari kotorannya, terus kemudian suami kita akan menerima hal yang mungkin dianggap jijik, karena mani itu kan dianggap jijik. Nah, untuk melatih akan hal itu, maka sebelum menghadapinya kita dilatih dengan membersihkan kotoran sendiri, berhadapan dengan sesuatu yang mungkin sebelum kita pernah mengalami haid itu ada hal yang menjijikkan. Tapi sedikit demi sedikit kita dipaksa dan dilatih untuk bersinggungan dengan hal-hal yang berbau menjijikkan seperti itu. Di antaranya lagi mungkin hikmah haid itu adalah untuk merefresh, atau untuk mengharmoniskan kembali hubungan suami istri. Kalau namanya sudah lama tidak ketemu, mungkin ya lama tidak bermain sama suami di ranjang, kan terkumpul rasa rindunya itu, rasa kepengennya itu terkumpul. Nah, untuk haid itu kan minimal biasanya 7 hari. Nah, sedangkan normalnya orang pasutri itu paling enggak dalam 1 minggu itu sudah kangen, ya. Sudah kangen. Kemudian melihat atau kita membahas tentang haid dari sejarah di dalam agama Islam. Sejarah di dalam agama Islam itu dulunya ketika zaman jahiliyah itu kan ada dua kubu antara Yahudi dan Nasrani. Nah, menurut mereka yang condong dengan pendapatnya orang-orang Nasrani itu saking kerasnya, saking terlalu keras hukumnya, maka orang-orang yang haid itu mereka dianggap adalah aib. Mereka dianggap adalah kotoran, mereka tidak boleh masuk rumah, suami, saudara, dan orang yang berada di lingkungannya tidak diperkenankan mendekat, sampai makan bareng saja itu tidak diperbolehkan. Itu menurut mereka orang-orang Yahudi. Nah, sedangkan sebaliknya, kalau menurut orang-orang Nasrani itu sangat mengentengkan. Bahkan ketika si istrinya mengalami haid pun, pada kondisi haid pun mereka tetap melakukan hubungan suami istri. Nah, untuk itu para sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, sebenarnya apa sih darah haid? Sebenarnya apa sih darah haid? Nah, untuk menjawab dari pertanyaan para sahabat, kemudian Rasulullah mendapatkan wahyu langsung dari Allah untuk menjawab semua
pertanyaan itu. Wa adza. Haid itu adalah kotoran ataupun penyakit. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka jauhilah mereka atau istri-istrimu dalam keadaan haid, ketika dalam keadaan haid. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Dan ketika sudah berhenti haidnya, dia sudah bersuci, maka dipersilahkan untuk menggauli sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah. Terus kemudian masih juga ada yang salah paham. Dijauhi itu seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi tadi, tersendiri, diasingkan, dikucilkan. Kemudian Rasulullah menjelaskan lagi, tidak seperti itu. Yang dimaksud dengan menjauhi istri-istrimu ketika dalam keadaan haid adalah tidak menggauli mereka atau tidak melakukan hubungan suami istri. Langsung kepada pembahasan pengertian haid nih. Bipun Bu Eli, bisa langsung dilanjutkan? Iya, sila. Langsung saja kita masuk pada pembahasan ya. Diskusi sedikit tentang faedah dan juga sejarahnya haid dulu itu seperti apa. Sekarang kita akan langsung masuk pada pengertian haid. Haid secara bahasa di Indonesia saja bahasanya macam-macam ya. Ada yang bilang haid, ada yang bilang menstruasi, ada yang kalau di pesantren itu kita bilangnya udzur, macam-macam. Nah, haid secara harfiah atau bahasa itu mengalir. Dari asal kata mengalir. Jadi segala sesuatu yang mengalir itu bisa dikatakan haid. Kemudian haid secara istilah atau secara arti syara yaitu darah yang keluar melalui alat kelamin seorang wanita yang sudah mencapai usia minimal 9 tahun kurang 16 hari. Yang mana keluarnya itu secara alami, bukan dikarenakan penyakit ataupun hal-hal yang lain. Dengan demikian, darah yang keluar ketika wanita yang belum berumur 9 tahun kurang 16 hari, mungkin 8 tahun, mungkin 8 tahun setengah, itu belum bisa dikatakan Memang kamu tuh nggak pantas ya, minta maaf 3 kali coba. Pada umumnya wanita itu mengeluarkan darah haid itu 7 hari. Di sini kita akan membahas tentang sedikit-sedikitnya waktu haid, umumnya orang mengeluarkan darah haid dan banyak-banyaknya darah haid itu sendiri. Jadi minimal atau sedikit-sedikitnya darah haid yang dikeluarkan oleh seorang wanita itu adalah 1 hari 1 malam atau 24 jam. Okay. Untuk contoh ataupun penjelasannya menyusul. Sedangkan pada umumnya, menurut penelitian dari beliau Imam Syafi'i, dari berbagai golongan, berbagai kasta, berbagai profesi, itu rata-rata orang mengalami haid itu 6 atau 7 hari, jadi seminggu, 1 minggu ya. Sedangkan banyak-banyaknya darah haid itu adalah 15 hari, 15 malam. Jadi tidak mungkin kalau haid itu lebih dari 15 hari, 15 malam. Kemudian suci yang memisah antara 2 haid, jadi haid pertama dan haid kedua, itu minimal harus ada pembatas atau penjeda suci, yaitu 15 hari, 15 malam. Minimal, ya? Minimal suci yang memisah antara haid satu dengan haid yang lain itu adalah 15 hari, 15 malam. Sedangkan banyak-banyaknya tidak terhitung
Karena ada orang yang haid setengah tahun sekali, ada orang yang haidnya 1 tahun sekali. Kemudian sedikit sebelum kita berikan contohnya, kita harus mengetahui dulu hukum belajar ilmu tentang haid itu bagaimana sih. Nah, kita mempelajari Risalatul Mahid, I'anatul Nisa, fikih wanita, atau apapun itu yang berhubungan dengan haid, itu hukumnya seperti apa. Nah, bagi kita sendiri wanita yang mengalami haid itu hukumnya fardu ain. Fardu ain bagi wanita balik yang sudah balik itu hukumnya fardu ain. Jadi setiap orang itu berkewajiban. Bahkan karena ini wajibnya itu seperti kita wajib mempelajari tentang toharoh, tentang bersuci, wajib belajar tentang Fatihah, itu fardunya seperti itu. Jadi seumpama suami tidak bisa memberikan fasilitas kita belajar di rumah, atau beliau tidak bisa mengajari kita secara langsung di rumah, dan kita harus mencari ilmu di luar, kita harus ke majelis taklim, kita harus mencari ustadz atau apa untuk belajar ilmu haid, itu si suami tidak berhak melarang. Tidak berhak melarang. Dan kalaupun suami melarang, kita diperbolehkan untuk apa istilahnya ya, berontak. Jadi kabur, keluar tanpa izin suami untuk belajar tentang haid. Jadi penekanannya seperti itu. Terus kemudian kalau selain dari kita yang mengalami, yang bersinggungan sendiri dengan haid itu seperti suami atau yang lain, maka hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu jadi ketika di sebuah daerah, sebuah lingkungan sudah ada yang menguasai atau sudah ada mempelajari, maka bagi yang lain itu sudah gugur kewajiban. Dan alhamdulillahnya kita tinggal di sini di daerah yang mayoritas muslim, di negara Islam, yang pasti saya yakin minimal di sebuah desa itu pasti ada tuan gurunya, pasti ada kiainya ataupun tokoh agama yang mengerti akan hal itu. Jadi alhamdulillah itu membantu suami-suami kita yang mungkin belum pernah belajar atau belum paham, ya gugur kewajibannya, tidak terkena dosa. Kemudian selanjutnya yaitu untuk meringkas dari tadi yang telah Tiang sampaikan, minimalnya haid, kebiasaannya haid, kemudian maksimalnya haid. Di sini langsung saja Tiang bacakan syarat-syarat haid. Jadi syarat darah, bisa dikatakan darah haid itu ada 4. Ya. Ada 4. Yang pertama, keluar dari wanita yang usianya minimal 9 tahun kurang 16 hari. Kenapa 16 hari? Karena 16 hari itu adalah waktu yang cukup, waktu minimal yang cukup untuk memuat sedikit-sedikitnya suci dan sedikit-sedikitnya haid. Jadi 15 hari suci, 1 hari 1 malam haid. Terus kemudian yang kedua, darah yang keluar minimal 1 hari 1 malam secara terus-menerus. Jadi darah keluarnya itu 1 hari 1 malam secara terus-menerus. 1 hari 1 malam itu harus persis 1 hari 1 malam, dalam artian 24 jam utuh. Itu darah keluar terus-menerus. Lah ukurannya terus-menerus bagaimana? Bukan berarti harus kita keluar darahnya secara deras, secara bancar, itu enggak. Yang penting kita dilihat pakai kapas putih itu masih ada warna darah, masih ada bercak, itu berarti masih keluar. Kemudian syarat yang ketiga, tidak melebihi dari 15 hari 15 malam. Dan syarat yang keempat, keluar setelah masa minimal 15 malam. Jadi setidaknya bisa disimpulkan bahwa
darah yang keluar bisa dihukumi haid itu harus memenuhi 4 syarat nih, Bu. Harus memenuhi 4 syarat. Nah, kalau tidak memenuhi 4 syarat itu, nanti kita bahasanya di belakang. Kalau tidak memenuhi 4 syarat itu bisa dikatakan istihadah. Tapi untuk pembahasan tentang istihadah itu agak rumit juga. Beda kasus juga kadang kita disodorin kasus satunya saja sudah bingung kita ngitung ya. Karena macam-macam kasusnya. Atau langsung Bu Eli, halo? Nggih. Ini lebih enaknya langsung kita berikan contoh atau kita bacakan materinya saja dulu. Bisa misalnya bisa contoh juga ini. Oh, nggih. Kelihatan nggih papannya? Bismillahirrahmanirrahim. Karena darah yang keluar itu bisa dihukumi haid itu ada 4 syarat tadi. Tapi untuk syarat yang pertama, kemudian yang keempat itu mungkin yang keempat juga penting. Syarat yang pertama itu mungkin sudah kita lewati ya, maka untuk contohnya langsung kita pada membahas tentang syarat yang kedua, 3, 4. Contohnya, ketika kita keluar darah tanggal 1. Tanggal 1 kita keluar darah sampai dengan tanggal 5. Titik yang garis 2 ini berarti waktu keluar darah. Terus kemudian tanggal 5 sore kita suci. Berhenti keluar darah, kita mandi besar, mandi junub. Tanggal 6 sampai dengan tanggal 25 kita bersih tidak mengeluarkan darah. Kemudian tanggal 26 sampai dengan tanggal 30 lah katakan, kita keluar darah lagi. Ini yang garis 2 ini berarti keluar darah. Nah, apakah yang seperti ini sudah bisa dikatakan haid? Kita lihat. Darah yang kita keluarkan dari tanggal 1 sampai tanggal 5 itu seumpama terus-menerus berarti sudah jelas memenuhi syarat 24 jam atau memenuhi syarat 1 hari 1 malam. Berarti ini adalah haid. Tapi ketika darah yang keluar ini adalah tidak terus-menerus, contohnya pagi keluar sedikit, terus nanti mau sholat zuhur, loh kok sudah mampet, sudah tidak ada darah yang keluar, gitu. Terus ya sudah mandi. Kemudian kita melakukan seperti halnya orang yang diwajibkan setelah bersuci, sholat apa. Mau sholat isya, keluar lagi. Loh, ini kok keluar darah lagi? Berhenti lagi, tidak sholat. Tapi pas waktu mau bubuk, biasa kita ke kamar mandi kan, loh, kok sudah tidak ada darah keluar. Mau ganti itu sudah tidak ada darah keluar. Nah, jika seperti itu, darahnya terputus-putus, maka mau tidak mau kita harus hitung. Seumpama pagi keluar itu niku nggih di antara ribetnya dan yang harus jadi perhatian kita itu memang harus telaten karena ini berkaitan dengan sah tidaknya ibadah kita. Seumpama pagi kita keluar cuman dari jam 7 nggih, seumpama jam 7 sampai jam 11, berarti berapa jam? 7, 8, 9, 10, 11, 5 jam. Kemudian malam lagi, pas mau tidur, keluar, pas mau sholat isya, cuman 1 jam, umpama. Berhenti lagi besok,
setelah 1 jam keluar itu berhenti lagi, pas mau tidur sudah berhenti, ditunggu lagi sampai besok. Nah, besok paginya keluar lagi, keluarin darah lagi, tapi kita bangun tidur keluar. Nah, pas mau mandi atau selesai dari dapur kita ke kamar mandi lagi, berhenti lagi. Seumpama pagi kita keluar darah 3 jam. Ya. Terus mau mau melakukan ibadah dan selanjutnya kita berhenti, darah berhenti lagi. Mohon maaf, Mau sholat, Mbak Nyai, itu papan yang bawah tidak terlihat. Oh, tidak terlihat. Geng. Intinya kita harus menghitung tiap darah yang keluar itu mungkin tidak setiap saat kita harus periksa ya, masa 10 menit sekali, setengah jam sekali, tapi setidaknya kita harus yakin. Tadi saya pagi itu keluar jam 7, kemudian saya mau ke kamar mandi jam 11 sudah berhenti 3 jam, 5 jam. Terus kemudian siang sore keluar lagi 3 jam. Malam keluar lagi cuma 1 jam. Besok paginya lagi berhenti, habis itu besok paginya lagi keluar 1 jam. Harus kita jumlahkan. 5 jam, 3 jam, 1 jam, 2 jam. Ketika total dari darah-darah yang terputus ini tidak memenuhi 24 jam atau 1 hari 1 malam, maka tidak dikatakan haid. Jadi ketika ibu kita sholat harus dikodok mana-mana saja sholat yang kita tinggalkan, karena ternyata itu belum masuk itu belum dikatakan haid. Kemudian lihatkan contoh lagi. Terus syarat yang ke-15 hari 15 malam. Jadi ketika seumpama tanggal 1 kita keluar darah, terus kemudian sampai dengan tanggal 20 secara terus-menerus, ini yang terus-menerus, ataupun lebih dari 15 hari itu adalah tidak terus-menerus, maka itu tidak bisa dikatakan haid. Syarat yang keempat yaitu jarak antara haid 1 dengan haid yang kedua minimal ada 15 hari 15 malam. Jadi seumpama seperti yang saya tulis tadi, enaknya begini. Bentar ya. Keluar darah pertama 5 hari. Keluar darah pertama 5 hari. Kemudian berhenti selama 25 hari. Nah, keluar lagi darah selama 7 hari. Nah, melihat ini titik tekannya pada batas minimal suci antara dua haid. Haid pertama 5 hari, kemudian bersih atau suci 25 hari, kemudian keluar darah lagi 7 hari. Maka hukumnya 5 hari pertama keluar
darah dihukumi haid, 20 dihukumi juga dari 15 hari merupakan ini untuk contoh atau menghitung darah haid ini kira-kira sudah bisa dipahami atau butuh contoh lain? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. suaranya tadi kurang jelas yang antara tanggal 1 sampai 25. Nah, yang keluar yang 7 hari itu tadi belum jelas, soalnya suaranya nih kayak nggak kedengeran tadi, terputus-putus. Oke. Bagaimana Bu Eli? Tadi sinyalnya kan memang di sana kurang bagus, Mbak. Oh ya. Nah, Nggih. yang hitungan 5 hari kan head, 25 suci. Nggih. Yang 7 hari niki napi gitu. Ini yang ditanya. Oh, nggih. Seperti disampaikan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Seperti yang sudah kita ketahui tadi, syarat-syarat haid. Jadi jarak suci yang memisah antara dua haid itu minimal adalah masa 15 hari 15 malam. Jadi ketika seumpama ada contoh seperti ini, bagaimana? Keluar darah pertama 5 hari, kemudian berhenti suci, tidak keluar darah selama 25 hari. Nah, setelah itu keluar darah lagi selama 7 hari. Maka hukumnya darah yang pertama 5 hari ini dihukumi haid karena sudah memenuhi syaratnya, nggih. 1 mencukupi dari 1 hari 1 malam. 2 tidak lebih dari 15 hari 15 malam. Habis. Kemudian berhentinya darah selama 25 hari ini dikatakan suci. Suci yang memisah antara dua haid. Nah, darah yang kedua 7 hari ini juga dihukumi haid karena memenuhi syarat. Syarat yang pertama, dia tidak melebihi 15 hari 15 malam. Syarat yang kedua, jarak dengan haid sebelumnya itu sudah melebihi 15 hari 15 malam. Jadi sudah mencukupi. Bagaimana? Mbak siapa tadi? Bu Sinter yang bertanya? Assalamualaikum. Bu Nurul Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagaimana Bu Nurul Hayati? Oh, nggih, sampun paham. Nggih, Mbak Kita Nyai. beri Nggih. nggih. Bisa diberi contoh kasus yang dia sucinya 14 hari. Terhitung nanti kan yang mana yang haid, mana yang istihadoh. Ini untuk kasus saja dulu sebelum masuk ke istihadoh nanti sih. Nggih. Oh, nggih, siap. Nah, sekarang kita akan tadi syarat keempat itu jarak suci yang memisah antara satu haid dengan haid yang lain itu minimal 15 hari. Kalau sucinya belum 15 hari kok sudah keluar darah seperti apa? Nah, kita keluar darah pertama 7 hari. Suci 13 hari. Jadi berhenti ya, tidak keluar darah. Kemudian keluar darah lagi 5 hari. Maka hukumnya darah yang pertama selama 7 hari ini bisa dihukumi haid karena dia memenuhi syarat mencapai 24 jam dan tidak melebihi 15 hari 15 malam. Terus kemudian berhentinya darah 13 hari di sini dihukumi suci. Nah, darah yang kedua 5 hari ini apa bisa kita langsung serta-merta kita hukumi haid? Tidak bisa. Kenapa? Karena sucinya belum mencukupi 15 hari 15 malam. Karena sucinya ini minimal 15 hari. Terus bagaimana? Berarti harus kita ambil untuk menyempurnakan suci. Kalau 13 hari berarti kurang berapa?
14, 15, diambil 2 hari. Jadi di sini nanti yang 2 hari adalah dihukumi istihadah, yaitu untuk menyempurnakan suci. Kemudian sisanya yang 3 hari ini baru bisa dihukumi haid. Ya. Pun begitu, kalau seumpama keluar darah selama 6 hari, keluar darah. Kemudian bersih, suci selama 8 hari. Nah, keluar darah lagi selama 8 hari. Kalau seperti ini nanti seperti apa hukumnya? Maka darah yang keluar pertama 6 hari ini dihukumi haid karena dia memenuhi syaratnya, tidak melebihi 15 hari dan sudah mencukupi 1 hari 1 malam atau 24 jam. Kemudian berhentinya darah di sini 8 hari ini sudah pasti suci. Nah, yang masih suci 8 hari keluar darah lagi. Ini nanti gimana? Nah, berarti ya harus kita sempurnakan dulu sucinya. Karena minimal suci adalah 15 hari, 15 malam, maka ini kita sempurnakan dulu. Kurangnya berapa? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nggih. Nah, berarti kurangnya 7 hari. Berarti darah yang keluar selama 8 hari ini yang 7 hari masuk kepada istihadah untuk menyempurnakan suci. Ini biar sempurna 15 hari. Nah, sisanya masih 1 hari. Masih 1 hari kita lihat. 1 hari ini penuh atau enggak. 1 hari, kalau 1 harinya dari jam 12 siang sampai besok jam 10 siang, berarti belum penuh 1 hari 1 malam, belum 24 jam. Itu pun berarti belum bisa dikatakan haid, masih istihadah lagi. Berarti darah yang 2 keluar 8 ini utuh istihadah. Kecuali kalau sisa 1 harinya itu memang genap penuh 24 jam atau lebih. Mungkin dihitungnya 1 hari, tapi hitungan jamnya itu loh. Hitungan jamnya sama 1 harinya itu mungkin 25 jam atau 26 jam. Nah, baru yang sehari itu bisa dihukumi haid. Gitu. Ya, makanya anak tiang itu juga sudah, ya Allah, kita yang punya anak gadis itu memang harus ekstra ya. Harus kita buatkan buku. Kita buatkan buku catatan atau kalau enggak kalender khusus buat dia menandai kapan dia mulai haid, kapan dia sucinya, jam berapa, punya hutang sholat apa. Itu karena untuk saat ini tuh anak-anak kelas 5, malahan mungkin kelas 4 sudah ada yang mengalami menstruasi. Untuk tanggung jawab kita sebagai orang tua diantaranya niku. Kalau kita sendiri belum paham. Halo? Ica, Bu Eli. Nggih, boleh. Nah ini juga mungkin contoh kasus yang lain, misalnya haidnya yang lebih dari 15 hari. Nah, nggih. Bisa dibuatkan maksudnya skema. Kalau ini kan haid secara normal, misalnya 6 hari, 7 hari, 5 hari. Nah, sekarang haid yang dia melebihi 15 hari itu. Nah, keluar darah melebihi dari 15 hari. Ya. Walaupun sebenarnya niki mangke agak ini nggih, agak apa nggih? Harusnya kita mengenal darah dulu. Iya. Mengenal sifat. Nah, tapi setidaknya kan di awal sudah diceritakan tentang kasus itu nih, tentang beberapa kasus. Kalau yang tadi kan kasus normal, nah sekarang kasus yang misalnya haidnya lebih lama dari sucinya, begitu. Nah, untuk
kita biasanya kalau sedang dalam masa KB biasanya yang agak ini datang bulannya, kalau ndak pendarahan ya malah ndak datang bulan sama sekali, itu kan sering kali kita alami kalau kita menggunakan alat kontrasepsi. Mungkin banyak sekali ibu-ibu itu yang pendarahan dan ngasal menghukumi haidnya. Keluar darah 16 hari ya sudah haidnya 16 hari. Keluar darah 17 hari, bahkan mungkin sampai 20 hari, nggak sholat 20 hari. Nah, itu yang fatal. Jadi ketika darahnya itu keluar melebihi dari 15 hari, contohnya kita seperti pendarahan itu kasus yang sangat biasa bagi kita ibu-ibu. Keluar darah selama 17 hari secara terus-menerus. Dari tanggal 1 sampai tanggal 17. Keluar darah terus-menerus. Ini nanti kita menentukan haidnya itu ada 3 cara. Yang pertama, ketika kita mempunyai kebiasaan atau ketika kita pertama kali mengalami haid atau mungkin anak kita, tapi jangan sampai mudah-mudahan, maka yang kita ambil adalah waktu masih maksimal haid. Jadi dalam kurun waktu 17 hari ini adalah 15 hari haid. Kemudian sisanya yang 2 hari adalah dihukumi istihadah. Kemudian yang kedua, jika kita mempunyai kebiasaan atau adat atau siklus haidnya, itu biasa kita catat. Nah, kebiasaan kita haidnya itu 8 hari pasti. 8 hari pasti. Nah, itu maka yang kita pakai adalah kebiasaan kita. Adat kebiasaan haid kita. Jadi keluar darah 17 hari. Karena kita kebiasaan haidnya pasti bulan-bulan kemarin sebelumnya adalah 8 hari, maka yang kita hukumi haid adalah tanggal 1 sampai tanggal 8 ini haid, dan sisanya ini dihukumi istihadah. Kemudian yang ketiga adalah ini mengenai sifat dan warna darah. Ini nanti kita cara menghukuminya, cara memutuskannya mana yang haid, mana yang istihadah itu adalah dengan mengetahui warna dan juga sifat darah. Darah lemah, darah kuat. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi untuk bab istihadah, karena darah itu ada macam-macam warnanya dan macam-macam sifatnya. Dari mulai yang paling lemah, warna paling lemah cuman keruh, oranye atau apa, sampai yang paling kuat warnanya yaitu merah kehitam-hitaman. Dari yang teksturnya mulai yang paling encer sampai dengan yang paling kuat yaitu yang bergumpal-gumpal kayak hati itu. Dari yang paling lemah baunya tidak berbau sama sekali sampai yang paling kuat sangat anyir ataupun berbau, sangat berbau. Nah, itu nanti kita harus tahu bagaimana kita menentukan sifat darah. Darah ini itu dihukumi lemah atau kuat, kita harus bisa mengkolaborasikan dari ketiga unsur sifat itu. Jadi kita menentukan kuat lemahnya darah itu harus memperhitungkan warnanya, terus kemudian sifatnya, dan yang terakhir adalah baunya. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan, boleh izin bertanya? Mangga. Silakan. Tadi mumpung disinggung ini kan masalahnya ibu-ibu itu biasanya karena KB, alat kontrasepsi itu memang berdampak pada terganggunya siklus menstruasi. Ya. Ada yang berlebihan sampai waktunya lama sekali, ada yang jadi di awal-awal hanya ngeflek berhari-hari, mungkin 2-3 hari ngeflek aja gitu, ya. Kemudian baru deras sekali. Padahal kalau menurut kebiasaan sebelum memakai kontrasepsi, itu wanita tersebut biasanya katakanlah normalnya dia
8 hari misalnya haidnya, kemudian setelah dia memakai kontrasepsi, dia menjadi haidnya itu menjadi 10 hari, tetapi yang 2-3 hari ini hanya ngeflek saja. Nah, mungkin bisa dijelaskan gimana menghukuminya itu, Bu. Terima kasih. Keluar, sama-sama. Keluar darah berapa hari, Bu? Setelah pakai nggak ya? Ya katakan sekitar 10-an hari, kurang lebihnya biasanya mungkin 10 harian. Tapi sebelum memakai dia biasanya cuma 1 minggu, tapi langsung bancar. Normal langsung keluar, lancar. Nah, tapi begitu pakai kontrasepsi, nah ini yang menjadi lebih lama, dan di awal itu darahnya itu hanya ngeflag dulu, nanti hilang lagi. Itu selama 2 harian kurang lebih. Nah ini gimana, Bu? Nah, karena mengingat asas dasar dari haid, kita sampaikan bahwa minimal masa haid itu adalah 20, kemudian paling banyak-banyaknya maksimal haid itu adalah 15 hari 15 malam. Jadi seperti dalam tinggi ini 15 malam, entah itu seperti apa bentuk darahnya, keluarnya panas Halo? Sinyalnya Hari pertama yang ngeflag itu juga tetap demi ya. Nggih. 2 hari yang asar sudah keluar, terus kita mengacu pada haid bulan-bulan sebelumnya, bukan? Karena yang jadi pertimbangan saya tadi itu yang 2 hari pertama ini kan, karena dia putus, yang ngeflag kemudian hilang, terus ngeflag lagi, hilang, ngeflag lagi. Yang 2 hari pertama kan tidak penuh dalam 1 hari, itu kan 24 jam. Nah, itu yang saya ini kan. Tapi berarti itu masih tetap bisa dihukumi haid ya, yang untuk yang ngeflag tadi itu ya? Nggih, tetap. Catatan yang kedua hari, setelah 2 hari itu lancar nggih? Lancar, nggih, berarti kan sudah bisa dipastikan bahwa itu memenuhi 24 jam. Nggih, berarti bisa dihukumi haid semua. Nggih. Terima kasih. Sila ibu-ibu yang lain bisa bertanya, mungkin punya kasus tertentu, misalnya. Sebelum dilanjutkan ke bab selanjutnya. Sila? Nanti kita akan... Nanti kita masih punya waktu sekitar 10 menit untuk melanjutkan pertanyaan lagi gitu. Maksud saya kalau mungkin di jeda misalnya pertanyaan, mumpung belum masuk ke tema selanjutnya, karena akan rumit nanti jika sudah sampai di akhir baru tanya. Sila, ada pertanyaan lain? Saya, Mbak. Nggih. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini pas selesai haid. Nah, itu kan misalnya haid 6 hari. Kedengaran, Mbak? Kedengaran. Halo? Nggih, kedengaran. Haidnya 6 hari, terus? 6 hari, terus kita mau masa nunggu nih. Ada sedikit bercak, misalnya setelah 6 hari itu, kita nunggu biar kita yakin betul sudah bersih. Misalnya nunggunya dari subuh sampai asar. Nah, dari subuh sampai asar itu nggak keluar-luar. Apakah kita mengkodok sholat yang dari subuh sampai asar atau tidak gitu? Itu aja, Bun. Ini sudah pertanyaannya sampai ke kodok sholat ini. Sebenarnya nanti ada. Ini baru mau yang lanjutkan.
Nggih, terima kasih untuk pertanyaannya. Nggih, mungkin itu memang lebih baik Mbak Nyai, sinyalnya kurang bagus. ditanyakan, karena mungkin kebanyakan agak menyepele. Kemarin pas kita sudah bersuci masih ada keluar-keluar bercak-bercak lagi atau apa. Nah, kita pagi seumpama berhenti darah itu jam 7. Berhenti darah jam 7 pagi. Nah, saya tunggu dulu nanti udah mandi. Seharusnya memang langsung sih ya, seharusnya begitu bersih langsung bersuci. Tapi mungkin ada pengalaman dari yang bulan-bulan kemarin sudah bersuci terus seringnya keluar-keluar lagi, itu seperti apa. Jadi ditunggu sekalian yakin nanti baru melakukan mandi besar. Nah, ditunggu ternyata sampai zuhur, sampai jam 12.30 tidak keluar lagi. Belum yakin sampai sore jam 4.30, jam 16.30 tidak keluar. Sudah tidak keluar. Wah, sudah berarti ini saya benar-benar suci. Baru melakukan mandi besar bersuci. Otomatis karena secara kenyataannya kita sudah suci di jam 7 pagi, yang seharusnya kita langsung wajib bersuci, langsung wajib melakukan apa yang menjadi kewajiban orang suci, maka sholat-sholat yang kita tinggalkan, dalam hal ini berarti kita ninggalin sholat zuhur, meninggalkan sholat asar, berarti ini wajib kita qodho. Karena kita sudah kewajiban sebenarnya dari pagi, karena sudah berhenti darah, sudah suci. Cuman karena kita menunda untuk bersuci, sebenarnya sudah suci ya, sebenarnya sudah suci berhenti darah, karena kita menunda untuk bersuci sampai jam 4:30 sore, berarti ya sholat-sholat yang kita tinggalkan ini harus kita qodho. Begitu ya? Jelas Mbak Rohana? Ya, jelas, Bu. Nggih. Jelas ya? Nggih. Mungkin yang lain? Nggih. Baik, Mbak Eli. Nggih, Mbak El, sila dimunculkan bentuknya. Sementara dulu. Nggih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Eli atas kesempatan yang diberikan. Jadi ini ada sedikit persoalan Bu Nyai. Jadi memang ketika kita berbicara haid perempuan ini agak gampang-gampang susah begitu ya ngitungnya, kemudian dan sebagainya. Karena di situ ada masa suci dan ada juga yang disebut dengan darah istihadah. Nah ini kemarin ada kasus di samping rumah. Biasanya adat haidnya itu 7 hari. Selalu dari dulu seperti itu 7 hari. Nah kemudian dia suci. Masuk hari ke-12, keluar setitik darah. Setitik darah dan dia anggap itu adalah haid. Terus dia tuh sampai malam tidak ada. Pagi keluar lagi setitik darah lagi. Nah sampai kemudian hari ke-16 seperti itu. Masuk hari ke-17 Bunyai langsung darah itu deras gitu sampai hampir 1 bulanan. Nah kemudian karena dia mengira dirinya itu menjelang masa menopause, katanya biasanya kalau udah mau menopause itu semua darah itu pasti keluar. Waktu itu saya sarankan untuk periksa ke dokter dan ternyata memang ada pemicu kenapa darah itu begitu deras karena hampir 1 bulanan darah itu nggak berhenti-henti, bahkan softtek pun nggak ngatasi gitu karena saking derasnya. Ternyata ditemukan ada tumor di dalam rahimnya. Nah, itu yang menjadi ternyata pemicunya kenapa kemudian darah itu tidak berhenti. Nah, kemudian agak bingung juga nih bagaimana kemudian menghitung masa haid dengan masa istihadahnya itu. Karena hampir 1 bulan itu keluar terus Mbak Eli. Mulai dari hari ke-12 itu diawali dengan setitik-setitik, hari ke-16 itu langsung deras sampai hampir 1 bulan lebih itu. Nah, saya kira itu Bu Nyai, mohon pencerahannya. Terima kasih Mbak Eli. Nggih. Monggo sila Bu Nyai.
Ya, karena di depan tadi sempat niki ya, sinyal keluar agak hilang. Coba ulang ya. Jadi keluar darahnya itu mulai tanggal 1. Mulai tanggal Ya. 1. Karena memang adatnya Bibi ini selalu head cuman 7 hari dari dulu. Ya. Jangan masuk ke 8 dan sebagainya. Akhirnya hari ke-7 itu dia susu. Nah, masuk hari ke-12 keluar setitik darah Bu Nyai, setitik darah. Kemudian ya, karena itu masih hari ke-12-nya. Setitik darah, kemudian sampai malam tidak ada keluar. Nah, paginya ada lagi keluar setitik lagi. Seperti itu sampai hari ke-16 itu mulai baru deras darahnya, hampir 1 bulan lebih. Darah itu nggak pernah berhenti keluarnya, sehingga untuk penghitungan masa suci, karena kan masa suci itu kan dihitung 15 hari ya, dari masa. Nah, kalau yang seperti ini kasusnya bagaimana kemudian? Bagaimana kemudian? Terima kasih. Sedikit yang kasih gambaran ya, karena nanti kita sebenarnya masuk pada pembahasan istihadah. Dan mustahadah itu dibagi-bagi. Pembagian mustahadah atau orang yang mengalami istihadah itu pun sendiri nanti dibagi-bagi ada 6. Itu nanti orang begini orang yang bingung itu seperti apa, orang yang benar-benar ngerti bisa menyifati darahnya, cara menghukumi seperti apa. Kemudian orang yang bingung sama sekali, tidak ngerti, tidak bisa membedakan darah, tidak tahu hitungan itu cara menghitung istihadahnya bagaimana, itu nanti memang yang butuh ekstra pemahaman ekstra kita di bab mustahadah atau bab yang mengalami istihadah itu nanti dibagi-bagi seperti itu. Nah, tapi sebelumnya ini yang beri gambaran aja ya, karena tadi yang sudah Halo, Mbak Nyai, sinyalnya. Ini problem kalau online ini sinyalnya meskipun. Enggak. Berarti tadi halo Mbak Nyai. Enggak. 7 hari, kemudian dia hari ke-8 sampai hari ke-11 itu berhenti, kemudian hari ke-12 dia keluar lagi, bercak sedikit, 13 keluar, 16 dia deras, enggak berbulan-bulan gitu nih. Nanti coba kita menunggu sinyalnya menyesuaikan diri. Mungkin sinyalnya juga sedang istihadah jadi. Ya, Mbak Nyai, iya dia hilang, mungkin bisa nanti bergabung kembali. Oke, Mbak Eli. Siap. Hilang ya? Hilang tadi, menghilang. Udah tiang fokus ke papan, nggak tahu kalau ini Pak hilang. Jadi sinyalnya cara head dia hilang muncul. Nah, karena membahas putus nyambung, sinyalnya juga ikutan putus nyambung. Silakan. Kembali pada asas awal. Pada asas awal tadi, ketika darah yang keluar itu terputus-putus, maka mau tidak mau kita harus menghitungnya. Dalam masa 15 hari 15 malam, dalam jangka waktu 15 hari 15 malam, darah yang keluar itu mencapai 24 jam atau tidak. Memang ribet, tapi memang harus kita hitung. Nah, ketika darah yang keluar selama masa 15 hari 15 malam itu mencapai 24 jam, maka dari pertama keluar darah tanggal 1 ini sampai dengan tanggal 9 dihukumi head semua. Dengan catatan tanggal 15 ini masih keluar darah loh, ya. Masih keluar darah. Ya, walaupun di sini putus-putus, kalau dikumpulkan ada 24 jam, maka bukan
pas keluarnya darah itu aja yang kita hukumi haid, tapi dari pertama keluar darah tanggal 1 ini sampai dengan tanggal 15 ini kita hukumi haid semua. Nah terus pas keluar deras-derasnya, bancar-bancarnya itu gimana? Ya istihadah. Terpaksa memang harus kita tetap melakukan sholat dengan tata cara yang ada panduannya. Sholatnya orang daimul hadas, orang yang terus-menerus dalam keadaan hadas itu seperti apa, itu nanti memang nggak ribet. Jadi nanti setelah, kalau memang ini kita hitung darah yang keluar terputus-putus ini mencapai 24 jam, maka semua kita hukumi haid dari pertama keluar darah sampai tanggal 15. Setelah itu walaupun bancar kayak orang banjir pakai double-double pembalut tetap merembes, itu dimaafkan karena kita sudah berusaha. Kalau orang istihadah itu kan cara bersucinya, kemudian cara niat wudhunya, cara melakukan ibadahnya itu ada tuntunan tertentu. Jadi setelah kita bersihkan, kemudian kita sumpal pakai kapas, kecuali dalam keadaan puasa, kita sumpal pakai kapas, kemudian kita pakaiin pembalut, baru segera wudhu bukan dengan niat lirofil hadas, tapi dengan niat agar diperbolehkan melakukan fardunya sholat. Setelah wudhu bergegas, tidak boleh kita mampir nengok TV, nonton dulu, atau kita ngobrol dulu, enggak bisa. Setelah selesai wudhu langsung bergegas kita melakukan sholat. Lah kalau nanti ini Bu, tetap saking keluarnya darah itu terus tembus, kita pakaiin pembalut double, tetap dia tembus, ya itu namanya dimakfu. Karena Islam itu sebenarnya memudahkan, bukan mempersulit. Kita sudah melakukan hal yang harus dilakukan, di luar dari itu adalah dimakfu. Sah atau tidak sholatnya? Sah. Walaupun secara kasat mata, secara logika, bagaimana bisa sah? Orang dia bawa najis, orang dia kelihatan bawa najis seperti itu. Ya memang itulah hukum Islam. Ada ada kasus-kasus tertentu yang itu dikecualikan. Gimana Bu? Ya, jadi darah keluar mulai tanggal 16 sampai 1 bulan lebih itu tetap dihukum istihadah semua Mbak Nyai? Bukan, kita istihadahnya berarti kan istihadah itu apa sih? Istihadah itu sebenarnya darah yang seharusnya masih dalam masa suci gitu. Jadi darah yang keluar setelah ini positif haid ya. Positif haid berarti ini nggak mau istihadah. Berarti istihadahnya itu ya sama dengan kita suci. Karena batas suci minimal adalah 15 dari 15 malam, jadi ya istihadahnya 15 hari itu. Nah, setelah itu berarti masuk haid lagi. Oke. Jadi memang saya ngitungnya seperti itu, Bu Nyai. Saya kemarin menyangkutkan seperti itu. Jadi biar lebih diperkuat lagi. Karena kan Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, terima kasih Mbak Nyai. Sama-sama. Sama Mbak El. Jadi ingat nah, memang foto ya. Ya karena memang ini tetangga saya sendiri saja juga saya gimana ya. Ketika saya tahu adalah itu hal yang salah, tapi ketika saya jelaskan butuh waktu yang tidak sebentar, ya. Karena saya kan beli pembalut. Nah, dia itu di toko, saya itu beli pembalut. Terus karena memang saya dalam keadaan istihadah, saya beli pembalut, terus saya ngobrol-ngobrol, ngomongin saya sholat. Loh, Mbak, kemarin kayaknya beli pembalut, kok sholat? Kan gitu. Oh, saya istihadah, Mbak. Apa itu istihadah, kan? Istihadah itu saya keluar darah, tapi saya tetap melakukan kewajiban sebagaimana orang yang suci. Loh, kan percuma, kan tidak sah. Kan kita tetap batal keluar. Aduh, gimana ini? Mau dijelaskan, tidak cukup waktu semenit 2 menit. Oh iya sudah, nanti kalau ada waktu kita belajar bareng. Iya betul.
Sudah jelas. Nggih. Sila ibu-ibu yang lain. Mungkin ada problem karena kalau bicara tentang head, bicara tentang darah perempuan itu memang sangat banyak. Sila. Ada yang lain? Beda orang beda kasus. Beda orang beda kasus. Nggih. Bu Yulia Pengalaman pribadi. Nggih, sepertinya menghidupkan speaker, hendak bertanya. Sila. Bu. Oh, tidak? Nggih. Nggih, mungkin bisa cerita sedikit, nggih. Nggih. Cerita sedikit. Saya itu real, benar-benar nyata, benar-benar saya mengalami selama 2 tahun penuh. 2 tahun penuh itu setiap kali head saya istihadah. Halo? Ya, halo. Halo? Nggih, bisa didengar, silakan. Nggih, Mbak Nyai, monggo. Silakan dilanjut. Sinyalnya hilang lagi, Mbak Eli. Bisa didengar, Mbak Nyai, monggo. Mbak Nyai. Nggih, bisa didengar. Bisa didengar. Nggih. Nggih, sila. Monggo dilanjut, sila dilanjut. Oh, dilanjut. Nggih. Nggih. Yang kira ada yang mau masuk bertanya. Nggih, tidak. Ya, sila. Untuk pengalaman pribadi, itu saya sendiri mengalami, benar-benar mengalami selama 2 tahun penuh. 2 tahun penuh itu setiap kali haid saya istihadah. Setiap kali haid saya istihadah. Seperti apa kasusnya? Ya karena setiap kali suci itu haid 8 hari. Suci baru 11 hari sudah keluar darah lagi. 10 hari. Begitu terus. Jadi setiap sucinya baru 11 hari saya sudah keluar darah. Sucinya baru 13 hari saya sudah keluar darah. Malahan kadang masih suci 8 hari saya keluar darah. Dan itu berlaku selama 2 tahun terus-menerus. Jadi siklusnya itu setiap haid jadi diawali dengan istihadah. Ujian pas belajar itu. Mbak, Nggih, sila. mau bertanya dikit aja biar nggak lupa nanti. Nggih. Ini masalah tadi masih nyambung sebenarnya tadi dengan masalah terakhir head. Nah, itu darah yang akan menandakan kita sudah benar-benar suci itu seperti apa? Karena kasusnya kan ada yang langsung berhenti plek, dan ada sama sekali. Ada yang masih darah muda, darah merah muda, kemudian kuning, kemudian baru putih dan lain sebagainya. Nah, menandakan itu sudah betul-betul bersih itu seperti apa, Mbak? Oh, nggih. Makasih. Nggih, sama-sama. Jadi, nggih, sebenarnya ini bab-bab yang akan kita bahas nanti itu sedikit banyak sudah masuk, nggih, karena langsung pengalaman dan pengamalan kita, nggih. Enggak apa-apa, nanti tinggal bab-bab selanjutnya ditambahkan mawon gitu, nggih. Nah, jadi ukuran suci memang orang macam-macam ya, tergantung orangnya. Ada yang langsung bersih, ada yang kalau mau suci itu masih ini dulu, keruh dulu, coklat, habis coklat terus agak kuning-kuningan, lama-kelamaan jadi semakin pudar, kemudian bersih. Nah, ukuran bisa dikatakan suci itu kita pakai kapas. Ya, cara kita melihat benar-benar suci atau belum itu adalah kita dengan pakai kapas. Kapas putih yang biasa kita pakai make upan niku nggih, bener. Terus itu mohon maaf kita kalau bahasa Jawa ditutulne niku apa Bu Eli? Kita tempelkan. Ya, betul. Nggih, kita tempelkan ke farji kita, ke jalan haidnya kita. Jadi itu kita agak tekan sedikit, kita tempelkan, agak kita tekan sedikit. Ketika kita lihat kapas itu adalah seperti
warna semula, seperti warna awal, cuman ada mungkin basah-basahnya, cuman warna bening tapi tetap warna kapas, maka itu sudah suci. Tapi ketika kita lihat di kapas itu masih ada coklat-coklatnya atau mungkin kuning-kuningnya yang intinya bukan warna kapas, ini bukan warna kapas gitu, tidak putih bersih seperti kapas, maka itu belum dikatakan suci, belum bersih, belum benar-benar bersih. Nah, Mbak Nyai, saya sedikit menambahi pertanyaan. Biasanya kan ada yang mengakhiri haid atau mengawali haid itu dengan wadi, darah putih. Darah putih. Nah, ini juga harus bisa dibedakan ketika ternyata itu adalah wadi, gitu ya, darah putih. Kalau dia warna darah putih itu kan dia putih tapi kental. Ya, putih kental. Nah, biasanya dia akan keluar mengiringi berakhirnya haid. Ada yang begitu. Ada yang wadi itu keluar di awal sebelum dia haid itu keluar lebih dahulu wadi itu gitu. Nah, ini mungkin nanti bisa ditambahkan. Oke. Kalau mengenai warna darah itu sebenarnya ada perbedaan pendapat di antara ulama, ya. Perbedaan pendapat antara ulama. Jadi ulama yang pertama mengatakan bahwa basah-basah yang mengiring-iringi haid setelah berhentinya haid itu dihukumi darah ataupun itu wadi ataupun madi, ya. Itu kalau menurut ulama yang asoh, yang kuat, itu adalah dengan baqa'u makana ala makana. Jadi karena kita dalam keadaan haid, maka itu lebih condong atau lebih kita condongkan ke arah haid. Jadi melihat kondisi awal karena kondisi awalnya kita adalah dalam kondisi haid, maka warna yang tidak seperti kapas itu kita masukkan ke dalam kondisi haid. Kecuali kalau kita dalam kondisi suci, kondisi haid, kemudian keluar biasanya memang keputihan itu, nggih. Biasanya keputihan. Itu berarti kita hukumi suci, kita hanya keputihan. Dawamul hadas itu, jadi kita pakai pedoman usul fiknya nanti. Nggih, al aslu baqa'u makana ala makana. Jadi kita melihat konteks aslinya itu kita dalam keadaan suci atau dalam keadaan haid. Jadi kalau menurut pendapat yang kuat, menurut qaul yang asoh, jadi memang harus benar-benar menunggu kapas Iya, jadi jelas karena biasanya kan ada yang begitu, tapi karena melihat bahwa dia punya kebiasaan keputihan atau wadi gitu, maka dia hukumi sudah gitu. Dihukumi sudah. Karena ada juga kasus yang misalnya hari ini dia melihat tidak keluar, kemudian dibersihkan kapas dia sudah bersih, tetapi ternyata malam gitu pas sholat isya itu dia keluar lagi, tetapi berupa berupa gumpalan putihan tadi itu. Nah, itu kan kalau tadi yang ulama bapak tadi itu diikuti gitu. Nggih. Matur nuwun. Terima kasih. Yang lain, monggo. Bisa dilanjut atau ada yang lain? Kalau tidak ada pertanyaan lain, bisa dilanjutkan sebentar. Kita mohon maaf, ini sudah jam 11.55. Mungkin kita lanjutkan 15 menit lagi. Dan karena pasti ibu-ibu juga banyak agenda yang lain. Dan nanti akan kita lanjutkan di edisi-edisi selanjutnya. Nanti akan bicara khusus tentang istihadah dan warna darah, gitu ya. Dan beberapa hal lain yang terkait dengan darah perempuan.
Sila, ada pertanyaan lain? Atau kasus pribadi? Nggih, kalau tidak ada, Bisa diinventarisir aja, nggih. Nanti seumpama ada pertanyaan-pertanyaan, jadi bisa dikumpulkan, kemudian kita bahas pertemuan mendatang atau bagaimana, nggih, bisa menyusul gitu, nggih. bisa menyusul atau kalau ada pertanyaan hanya saja misalnya nanti akan ada pendatang baru atau yang ikut di edisi selanjutnya, mungkin diminta dulu untuk melihat di edisi ini. Nanti ini akan saya streamingkan di YouTube, gitu, YouTube-nya Muslimat dan bisa dinikmati. Jadi syaratnya sebelum masuk ke kajian yang kedua harus ikut di kajian pertama karena nanti akan sangat ketinggalan, jadi nanti biar tidak mengulang pertanyaan-pertanyaan dari yang sebelumnya. Nggih, karena tidak ada lagi pertanyaan, mungkin dilanjut sekitar 10 menit, nggih, Mbak Nyai. Nanti setelah itu Mbak Eli. Oh, nggih. Oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya ingin mempertegas saja masalah istihadah kan sudah dijelaskan tadi. Cuman ketika niat wudhunya orang istihadah itu mungkin dipertegas saja di sini karena ini kan bisa di live, ini kan bisa dibuka kembali karena ya, niatnya itu seperti apa, niat wudhunya, kemudian selama apakah setiap sholat itu harus mandi, kalau wudhu kan sudah pasti. Nah, mandi junub apakah sama gitu. Kemudian apakah ketika berakhir masa istihadah itu dengan mulai misalnya istihadahnya sampai 15 hari dan selanjutnya terhitung jadi haid lagi gitu. Nah, itu apa yang membedakan antara haid dengan istihadah, antara istihadah dengan haid berikutnya itu loh. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti ini langsung karena memang sudah mau tidak mau banyak yang mengalami, nggih. Ini ilmu penting. Nggih, berarti kita langsung sedikit meloncat untuk tata cara bersuci bagi orang yang istihadah. Tata cara bersuci bagi orang yang istihadah. Jadi yang kalau seperti yang ditanyakan tadi, apakah harus wudhu, apakah harus mandi setiap waktu, itu nanti kalau untuk yang harus mandi setiap waktu adalah untuk mustahadah tertentu. Mustahadah yang mutahayyirah, terus qadron wa waqtan. Jadi dia tidak tahu sama sekali, tidak bisa membedakan warna darah, kemudian tidak ingat kebiasaannya berapa, tidak ingat mulai haidnya itu dulu waktu sholat apa, itu sama sekali tidak mengerti. Nanti itu maka dia harus setiap kali akan melaksanakan sholat dia harus mandi besar. Itu nanti ada dalam pembahasan mustahadah. Nah, kalau untuk yang rata-rata kita alami insya Allah tidak seperti itu. Jadi standarnya orang yang dalam keadaan istihadah itu cara bersucinya adalah seperti biasa, kita istinja, kita bersihkan kemaluan, cebok itu sampai bersih benar, kemudian kita sumpalkan kapas seperti tadi, dengan catatan tidak dalam keadaan puasa loh, ya. Jadi bukan cuma pakai pembalut, jadi sebelum pembalut itu kita kita gunakan kapas untuk menyumpal tepat lubang farji kita. Memang seperti itu. Tapi kalau memang dirasa sakit atau terlalu sensitif atau terlalu apa, jadi cuman ditempelkan saja untuk menahan, meminimalisir darah yang keluar itu. Setelah kita sumpal pakai kapas, kita pakai pembalut, langsung kita wudhu. Nah, ini yang membedakan niat wudhunya itu bukan kalau kita niat wudhu pada umumnya kan nawaitu wudhu'a li raf'il hadatsil asghari. Memang kita menghilangkan hadas kecil. Tapi ketika kita istihadah, maka niatnya adalah nawaitul wudhu'a listibahati fardis sholati. Kita niat wudhu untuk agar
diperbolehkan melaksanakan fardunya sholat seperti itu. Jadi memang sebenarnya tidak hilang, hadas kecil kita tidak hilang karena itu terus keluar. Tapi kita niat wudhunya adalah agar diperbolehkan melakukan fardunya sholat. Nawaitul wudu'a listibahati fardis sholati fardalillahi ta'ala. Bedanya cuma di situ. Kalau biasa lirof'il hadatsil asghari, tapi kalau istihadah listibahati fardis sholati, agar diperbolehkan melaksanakan itu ya. Terus kemudian setiap satu kali wudhu itu hanya bisa dipergunakan untuk satu fardu. Jadi satu kali wudhu kita hanya diperbolehkan melakukan satu sholat fardu. Jadi seumpama kita dalam perjalanan, biasanya kita jamak, kita jamak itu tidak bisa kita kalau dalam keadaan istihadah kita langsung setelah wudhu kita bersihkan, kita wudhu, kemudian sholat duhur, langsung sholat asar, jamak takdim, tidak bisa. Karena wudhunya orang istihadah itu satu wudhu hanya untuk satu kali fardu. Kalau untuk sunnahnya terserah, bebas. Gitu nggih, Mbak siapa? Ibu Haji Faiza. Ibu Haja Faiza. Nggih, Bu. Sampun, Bu Faiza? Nggih, nggih. Jelas. Nggih, sampun. Nggih, makasih. Sama-sama. Mungkin kan biasanya orang memakai niat untuk mandi besar itu niat umum. Nggih. Tetapi kan itu beda-beda, nggih. Beda-beda antara niat mandi besar junub gitu, nggih, niat mandi besar haid, suci dari haid, niat mandi besar suci dari nifas. Nah, nggih. Mungkin bisa diinikan, Mbak Nyai. Oh, diberikan contohnya. Nggih, niatnya itu. Oh, nggih. Sebenarnya kalau untuk lafalnya niat itu tidak ada patokan khusus atau tidak harus letterlek seperti itu lafadznya, nggih. Karena apa? Karena niat itu letaknya bukan di mulut, bukan di lafadz. Karena niat itu letaknya di dalam hati. Jadi pakai bahasa Jawa sah, pakai bahasa Sasak boleh, pakai bahasa Arab juga lebih afsal kalau paham maknanya, nggih. Jadi kalau ketika kita melakukan mandi besar itu sebenarnya bisa dengan satu niat, entah itu mandi besar dari junub, entah itu mandi besar dari haid, entah itu mandi besar dari nifas, itu sebenarnya bisa kita pakai kita pakai umum redaksi, ya pakai redaksi yang lebih umum. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari. Nggih. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari. Jadi semua hadas besar, entah itu berupa junub, entah itu berupa haid, entah itu berupa nifas, bisa dengan satu kali niat. Seumpama pun kita setelah junub, seumpama, terus kemudian kita haid, kita belum sempat mandi besar karena junub, terus kemudian kita haid, karena tidak ada kewajiban yang mengharuskan mandi, nggih, buat apa, santai-santai saja, mungkin seperti itu. Nah, ketika berhenti haid, kita mandi kan seharusnya mandi bersuci dari haid dan dulu yang waktu junub itu kita belum mandi besar. Nah, itu satu kali mandi sah, nggih. Untuk untuk dua hadas besar. Benar. Satu mandi untuk dua hadas besar itu sah. Jadi niatnya tidak harus sendiri, ya? Nah, nggih, tidak harus diperinci. Jadi niatnya dijamak saja, dijadikan satu. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari. Entah hadas besar apa saja ini yang menempel, nggih. Iya. Nggih, karena ada juga kan yang misalnya li raf'il hadatsil minal
janabati misalnya begitu Nggih, kan, ada yang nggih, bilang ada yang dispesifikan seperti itu. haidi lillahi ta'ala misalnya begitu kan, ya, karena haid lillahi ta'ala, dan ada yang dispesifikan seperti itu gitu. Jadi takutnya ada yang kemudian karena saking takutnya kemudian dia mandi berkali-kali dan kedinginan. Nggih. Jadi dibikin, kalau sebenarnya kalau sudah ngerti itu ya memang agak repot karena ngerti, tapi sebenarnya lebih mudah. Nah, sebenarnya lebih mudah. Kita itu banyak apa namanya, kemudahan-kemudahan yang bisa kita dapatkan kalau sudah ngerti nih, Bung. Terus tidak kalah pentingnya itu seperti itu tadi, salah kaprah nggih. Kalau apa namanya, niat itu yang penting itu ukuran sah tidaknya itu pakai lafaz nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari, bukan. Jadi sebenarnya niat itu adalah bersamaan dengan membasuh muka yang pertama. Iya. Tidak sebelumnya dan juga tidak sesudahnya. Jadi ketika kita ambil air membasuh muka pertama kali, di situ di hati kita harus ada apa namanya, kerentek gitu apa? Harus ada diniatkan. Ya, harus diniatkan. Nah, bersamaan dengan air yang pertama kali kita basuhkan ke wajah itu, di hati itu harus bersamaan dengan itu meniatkan untuk melakukan wudhu, bersuci dari hadas kecil. Begitu juga mandi. Itu letak niatnya itu di mana? Apakah sebelum mandi atau di tengah? Bukan. Niat kita mandi itu bersamaan dengan air yang pertama kali kita siramkan. Jadi pas kita siramkan air sambil di dalam hati kita niat bersuci dari hadas besar. Nanti sebenarnya ada, tapi yang juga kok jadinya agak gatel pengen bahas ini jadinya. Karena tata cara mandinya pun mungkin banyak dari kita yang masih salah kaprah kan, nggih? Iya. Jadi asal biur gitu. Nah, padahal itu apa namanya, ada kemungkinan nanti yang di bawah itu terkenanya air yang mustakmal, atau mungkin ada apa namanya yang tidak terkena di bagian-bagian lipat-lipatan. Itu kan memang harus dibahas. Oke, nanti secara jadi, khusus ada tata penting untuk dibahas ceramah itu. Oke, mungkin nanti secara khusus, nggih, Ibu Nurul? Ada pertanyaan? Enggak sih, lagi menyimak aja. Oh, iya, nanti di edisi-edisi selanjutnya kita juga akan membahas khusus tentang mandi, ya. Khusus tentang tata cara bersuci, tata cara bersuci gitu. Dan apa namanya, dan itu peritilannya, kalau orang dia bilang apa, cabang-cabangnya itu banyak. Cabang-cabang mandi itu banyak, ya. Cabang-cabang bersuci itu banyak, dan itu menjadi penting juga untuk kita agar memahami bagaimana fikih itu diterapkan gitu. Ada pertanyaan lain? Halo? Niki sebenarnya kita lanjutkan saja karena kita belum masuk ke pembahasan hal-hal yang diharamkan. Kemudian sholat, cara mengkodok puasa, cara mengkodok sholat, itu nanti kita masuk pada sesi hari ini atau? Sepertinya kita masuk di edisi selanjutnya. Bu Arwilan, monggo. Ya, mungkin untuk selanjutnya, jadi ini mungkin sudah penuh mungkin ya catatannya. Ini mungkin bisa. Iya, ini maksudnya biar kita ini endapkan dulu, besok kita tambah lagi. Diresapi, dipahami dulu. Jadi nggak nanti numpuk-numpuk malah tidak ada yang dilakukan. Nggih, betul, lulus. Benar. Jadi karena ini yang sekarang memang rentang waktu dan beberapa hal yang mengiringinya. Nah, besok kita akan masuk ke apa-apa yang dilarang dan apa-apa yang diperbolehkan. Itu nanti masuk ke istihadah, kemudian masuk ke nifas. Nanti ke sana-sana lebih rumit lagi kalau sudah bicara istihadah gitu. Nanti sudah, dan memang diperlukan catatan gitu. Dan kalau
Sebenarnya di dalam kitab ini, nggih, Mbak Nyai, ada rentang tabel, tapi Cara, nggih, nggih. nggih, untuk apakah kita harus di mana, kapan kita harus mengkodok dan lain sebagainya. Oh, iya. Saya usahakan Iya, nanti di edisi selanjutnya kita bisa menampilkan gitu dari beberapa kitab yang memang mau ditampilkan sama Mbak Nyai gitu, misalnya seperti kodok-kodok sholat seperti ini. Nah itu apa namanya, nanti bisa di screen share gitu, share screen. Bagi layar, Bu. Bagi layar yang nanti bisa dilihat. Nah itu lebih memudahkan dan lebih manfaat untuk kita semua begitu, nggih? Nggih. Mbak Nyai mungkin bisa diakhiri untuk yang sesi kali ini, monggo kesimpulan dan lain sebagainya untuk tema hari ini, dan untuk nanti kita akan lanjut ke tema berikutnya mungkin 2 minggu yang akan datang. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk materi hari ini sebenarnya ini masih sangat sedikit dari begitu bahasan tentang wanita, tentang apa namanya, tentang istihadah, tentang nifas, tentang wiladah, tentang kandungan, tentang keputihan, dan masih banyak lagi. Ini adalah baru kita masuk seperempatnya belum ada, tapi ternyata sudah banyak sekali kasus ya yang memang kita alami. Okay. Jadi untuk kesimpulan hari ini, setidaknya kita bisa sama-sama tahu bahwa ternyata haid itu ada syarat-syaratnya, bahwa ternyata haid itu ada ketentuan-ketentuan hukumnya. Tidak asal darah yang keluar haid, darah keluar haid, darah keluar tidak sholat. Dan itu adalah menjadi kewajiban bagi kita karena sangat berkaitan dengan sah tidaknya ibadah kita sehari-hari. Sekali kita salah dalam bersuci, sekali kita salah dalam menghitung hitungan haid kita, belum waktunya bersuci, atau mungkin sebaliknya, bisa berakibat pada ibadah kita sehari-hari, sampai pada mungkin hubungan kita dengan suami, karena kita belum suci, itu nanti imbasnya sebenarnya sangat-sangat luas. Jadi alhamdulillah di sini banyak teman-teman yang mau belajar, walaupun ini baru sedikit, mudah-mudahan ada yang bisa diserap, ada yang bisa diambil manfaatnya, dan mudah-mudahan bisa membantu orang lain juga, walaupun masih sedikit. Seenggaknya nanti mungkin ngobrol sama temennya, ayo lo belajar, ini kita kok seenak-enaknya menghukumi dengan mau-mau kita. Kalau ada teman-temannya yang mau belajar, alhamdulillah bisa dibagi ilmunya atau diajak bikin majelis belajar ibu-ibu, itu sangat alhamdulillah. Dan dari saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya karena jujur saja masih grogi nih, masih grogi berhadapan dengan laptop, jadi bahasanya agak bulet tadi. Kalau orang Jawa bilang kami serontolen, bingung. Ini antara otak sama mulut ini tidak match jadinya. Oke, itu saja yang bisa Tiang sampaikan. Jadi di sini Tiang bukan sebagai pemateri, bukan sebagai apalagi ustazah seperti yang disampaikan Mbak Nyai Eli. Ya Allah, jauh sekali dari kata itu. Yang hanya ingin belajar bareng. Jadi apapun nanti ada yang kurang dari yang Tiang sampaikan, yang mohon dengan amat sangat nanti masukannya. Kita sharing lah ini, forumnya itu sharing, ya. Yang akhiri, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, matur tampiasi, matur nuwun disampaikan kepada Mbak Nyai Jaharatul Jazilah atas waktunya. Padi semakin merunduk, semakin tinggi, semakin padat. Nah itu, jadi kalau orang yang semakin tinggi ilmunya, semakin banyak ilmunya itu biasanya memang merunduk seperti beliau ini.
Jadi menganggap Ampun ngaten, ya Allah, ya Allah. Betul Oke, tapi alhamdulillah bisa bermanfaat untuk semuanya dan hari ini agak banyak yang kemudian bertanya dan ternyata saya merasa senang ya. Jadi ilmunya forumnya menjadi forum yang manfaat dan insya Allah berkah fidini wa dunya wal akhirah. Dan saya sebagai host, sebagai penyelenggara apabila ada yang kurang berkenan dan apabila ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga kita bersua kembali bertemu dalam keadaan sehat walafiat pada forum-forum, pada majelis-majelis selanjutnya yang masih akan melanjutkan majelis ini. Begitu dan akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Minta supaya kita bisa foto Ini bersama. kayaknya forumnya bakal ditunggu terus ini. Oh, iya. Masuk semua. Foto bersama. Fotonya badannya diperlihatkan. Mudah-mudahan besok kapan-kapan bisa majelisnya off air, nggih? Iya, monggo alhamdulillah masing-masing. Alhamdulillah. Buat Japaisa, El Badriati, Bu Nur Habibah, Bu Yuli, Bu Zuro, Bu Baik Nasibah. Nggih, mohon berkenan untuk menampakkan wajah, kita akan foto bersama dan ini akan juga masuk ke channel YouTube-nya Muslimat NU, bisa dipelajari untuk semuanya. Nggih, monggo. Oke, kita foto bersama. 1 2 3. Oke, 1 2 3. Oke, nggih, sampun matur tampiasi. Terima kasih semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sami, terima kasih banyak ilmunya. Terima kasih dari Sakinah, Bu Yunita, terima kasih Bu Yuli, iya, Nurul. Kita gabung lagi di kesempatan yang akan datang, insya Allah ya. Yang izin N, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.